Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harnita, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Demonstrasi ini saya buat dalam bentuk komik dengan judul Curahan Hati Bulala. Demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dibuat dalam bentuk komik dengan mengangkat satu kasus dalam pendidikan di sekolah. Alasan saya mengangkat kasus di atas adalah berdasarkan masalah yang sering muncul dalam dunia pendidikan. Demonstrasi ini saya buat agar lebih menarik untuk dibaca oleh orang lain. Tokoh yang saya gunakan di sini yaitu Ibu Lala yang sedang lelah dalam kegiatan belajar. Ibu Nita sebagai seorang konselor di sekolah. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Lala. Apa kabar Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Kelihatannya Bu Lala lelah sekali ya. Kenapa Bu? Iya nih, hari ini sangat melelahkan. Tadi saat saya mengajar di kelas, anak-anak banyak yang tidur, Bu Nita. Sebagiannya yang lain sering minta izin keluar dan lama-lama di luar. Dan yang di dalam kelas pun sering ngobrol dengan teman sebelah. Emosi saya melihatnya, Bu. Hmm, oh begitu ya, Bu. Kalau hari sebelumnya bagaimana, Bu Lala? Selalu seperti itu mereka, Bu. Saya bingung menghadapinya. Saya memahami apa yang Bu Lala rasakan. Kalau boleh tahu, Bu Lala, sebelum Ibu Lala memulai proses pembelajaran di awal semester dulu, ada Bu Lala memberikan tes diagnostik kognitif atau non-kognitif gitu, Bu? Ada, Bu. Dulu, wakil kurikulum yang nyuruh, tapi apa, Bu? Hehehe, hasil diagnostiknya tidak saya aplikasikan dalam pembelajaran, Bu. Nah, itu dia, Bu. Kalau saja Ibu menganalisis dan menerapkan hasil diagnostiknya, mungkin Ibu Lala tidak akan seperti ini hari ini. Memangnya kenapa, Bu? Bu Lala, kita ini sebagai guru dalam mendidik siswa diibaratkan sebagai petani, Bu. Ada berbagai jenis bibit yang akan kita tanam. Ada biji padi, cabai, jagung, dan lain-lain. Masing-masing bibit itu akan tumbuh dengan subur apabila dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dan begitu sebaliknya, Bu. Oh, begitu ya, Bu Nita. Iya, Bu. Masing-masing bibit akan tumbuh dengan subur apabila dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tapi kalau tumbuhan itu tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan, dia tetap hidup, Bu. Tapi dia tumbuh apa adanya, Bu. Batangnya kurus, daunnya kecil, buahnya pun kecil. Terkadang banyak hama yang menghinggapi, sehingga dia tumbuh dengan penyakit atau mungkin dia akan menularkan ke tumbuhan yang lain, Bu. Seperti bibit padi, dia membutuhkan air yang banyak serta pupuk yang cukup agar menghasilkan buah yang lebat dan berisi. Sedangkan bibit jagung, dia tidak terlalu membutuhkan air yang banyak. Dia hanya butuh pupuk, sedikit air, dan sinar matahari yang cukup. Itu saja dia sudah bisa menghasilkan buah yang besar. Sedangkan bibit cabai memerlukan perawatan yang intensif. Dia tidak bisa kelebihan air, membutuhkan pupuk yang banyak, membutuhkan sinar matahari yang cukup. Kalau dia tidak kita rawat secara baik, cabai bisa diserang hama sehingga cabai kita mati dan tidak berbuah. Benar juga ya, Bu. Seperti itu juga lah anak didik kita di sekolah, Bu Lala. Mereka memiliki kelebihan yang begitu banyak.
tapi dia juga membawa kekurangan dalam dirinya. Kita hanya menebalkan bakat yang dimiliki dengan cara membimbing dan mengontrol perjalanannya dalam pendidikan. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita perlu mengetahui latar belakang anak didik kita terlebih dahulu. Kita perlu tahu sejauh mana mereka mengetahui pelajaran yang akan kita sampaikan. Kita perlu tahu seperti apa gaya belajar agar kita dapat menggunakan mode pembelajaran yang sesuai. Selain itu, kita juga perlu mengetahui latar belakang keluarganya, dari mana dia berasal, seperti apa emosionalnya, serta hubungan sosialnya dalam masyarakat, supaya kita bisa memahami sifat dan karakter yang dia tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Betul juga ya, Bu. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang membangun budi pekerti, seperti gabungan antara cipta, karsa, dan rasa. Bulala, apabila kita sudah memberikan pelayanan yang baik kepada anak, anak akan senantiasa berpikir untuk melakukan suatu hal yang kita larang. Timbul rasa segan dalam diri anak untuk melanggar peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Anak juga akan tergerak hatinya untuk melakukan apa yang kita suruh, karena mereka tahu dan melihat bahwa gurunya benar-benar peduli terhadap dirinya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, menghamba kepada murid. Wah, bagus juga pemahaman Bu Nita. Luar biasa, Ibu hebat. Benar sekali yang Ibu bilang. Saya juga sudah mulai tahu sedikit tentang teori belajar menurut Ki Hajar Dewantara dari kegiatan belajar di PMM dan Kombel di sekolah. Tapi itulah Bu masalahnya. Saya merasa kesulitan dalam penerapannya dalam kelas. Karena kita terkadang terlalu mengejar target pembelajaran selesai, sehingga tidak terlalu mempedulikan apa yang dibutuhkan anak dalam belajar. Nah, kalau begitu berarti ibu tidak menghamba kepada murid dong, Bu. Hehehe. Ulala, kalau menurut saya nih ya, agar kita mengajarnya enak, tidak bikin lelah hati dan pikiran, mari kita coba terapkan tes diagnostik dan non-diagnostik sebelum pembelajaran. Dan jangan lupa kita analisis dan terapkan dalam kegiatan belajar di kelas. Saya yakin kalau Bu Lala sudah memahami betul tentang anak murid Bu Lala akan merasa bahagia menghadapinya. Sehingga kebahagiaan Bu Lala juga berdampak kepada murid Bu Lala. Yang pada akhirnya mereka juga akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk diri sendiri maupun dalam masyarakat. Iya, Bu. Akan saya cobakan, Bu. Terima kasih atas solusinya, Bu. Semoga kita ke depannya bisa saling berkolaborasi dalam pendidikan ini ya, Bu Nita. Sama-sama, Bu Lala. Semoga pembicaraan kita tadi dapat membantu Bu Lala ya untuk belajar minggu depan. Tetap semangat, Bu Lala. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.